Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'rifati tarkibil jasadi wa manafi'il a'dha allati yuqalu anha fi ilmi tasyrih. Terus kalau wingi sakderenge pembahasan tema ini kita sampun sareng-sareng ngaji, mendalami, meneliti tentang jagat cilik kalih jagat gede. Itu pembahasan ingkang kemarin kita bahas sareng-sareng. Jadi manungsa niku diarani alamul kabir, jagat gede. Sementara alam semesta niki niku diarani alamus shawir, jagat cilik. Karena ternyata fakta yang diteliti oleh Imam Al-Ghazali dalam proses beliau memahami manusia dan alam semesta, semua yang ada di dalam diri manusia niku wonten tenggene alam semesta. Jadi sing alam semesta niku nderek unsurnya manusia, bukan manusia yang mengikuti unsur dari alam semesta. Nah niku sami kados ngendikanipun Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi niku memiliki satu kitab namanya Al-Mamlakah Al-Insaniyah, kerajaan manusia. Niku saking lengkape Gusti Allah niku ndamel kita, ndamel manungsa, maka yang disebut kerajaan itu bukan alam semesta, melainkan yang disebut dengan kerajaan justru adalah manusia. Karena proses penciptaan yang paling akhir itu adalah manusia. Masterpiece karya Tuhan yang paling besar itu adalah manusia. Jadi yang didamel niku dari alam tumbuhan, alam hewan, alam mineral, semuanya sudah dibangun oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah. Setelah semua yang kecil-kecil itu selesai, baru puncaknya terakhir Allah menciptakan manusia sebagai manajer semesta, sebagai pengelola semesta, sebagai makhluk yang diberikan mandat khusus oleh Allah untuk memimpin alam semesta. Kemudian di dalam fasal atau kajian ini kita akan memahami tentang tarkibul jasad, tentang susunan anatomi tubuh. Dan masing-masing organ tubuh kita itu sebenarnya memiliki manfaat, memiliki fungsi. Maka disebut di dalam kitab ini sebagai ilmu tasyrih. Ilmu tasyrih itu maknanya ilmu anatomi. Ilmu anatomi ini pun apa? Nek jenengan teng puskesmas, napa teng rumah sakit, kan wonten gambar menungsa niku. Titik jantung di mana, paru-paru, liver, pankreas, kemudian lambung, letak saraf, letak darah, kulit, darah putih, darah merah. Niku namanya ilmu anatomi. Nah, anatomi menurut Imam Al-Ghazali niku wonten kalih. Ada anatomi yang bersifat ragawi, yang bersifat fisik, ada anatomi yang bersifat rohani dan spiritual. Kalau yang bersifat ragawi fisik tampak dan bisa diteliti, bisa dilihat. Letak jantung di mana, bentuk jantung seperti apa, letak liver di mana, bentuknya bagaimana, letak dari darah itu seperti apa, bentuk dari kulit seperti apa. Ini namanya ilmu anatomi secara ragawi, secara fisik. Tapi wonten malih anatomi secara rohani. Anatomi secara rohani itu yang sering kita kaji, bahwa di dalam jiwa kita itu ada naluri, ada medan naluri yang 4+1 itu. Ada naluri kehadiran, nafsu mulhimah atau sufiyah, ada naluri perasaan atau nafsu lawamah, ada naluri keakuan atau nafsu ammarah, ada naluri syahwat, kesenangan, ada naluri ketenangan, kedamaian, keselarasan atau mutmainnah. Termasuk yang disebut oleh Gus Umar sebagai sentra pikiran. Ada otak kanan namanya intuisi, otak kanan belakang namanya feeling, ada otak kiri depan namanya thinking, ada otak kiri belakang namanya sensasi,
ada otak tengah namanya God spot. Kemudian lapisan hati itu juga memiliki kedalaman. Di dalam istilah Imam Ghazali itu ada sodr itu dada yang paling luar atau disebut sebagai jantung. Ada lagi yang namanya qalb itu yang sudah tidak tampak, yang sudah rohani. Di dalam qalb itu masih ada yang namanya fuad. Di dalam fuad itu masih ada lagi yang disebut sebagai lub. Lah niki sing paling penak mahamine carane gambarnone niku nek pas jenengan lagi ngoceki klopo. Klopo itu kan ana sepete, nanti ada nopo niki bathoke, masuk lagi ana nopo niki degane, masuk lagi itu masih ada airnya. Lah niki kondisi anatomi rohani yang ada di dalam diri kita. Mungkin kalau dalam istilah Ronggo Warsito niku ono rasa, sakjerone rasa, terus mangke istilahnya apalagi niku wonten. Itu hampir sama dengan anatomi rohani yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah kita niki ben supaya iso ngilmuni, iso memahami, iso gampang, maka kita menggunakan pola yang paling sederhana, menggunakan pola kosmik niku. Anatomi rohani itu apa? Bagaimana kita memahami sentra pikiran kita, kemudian bagaimana kita memahami medan naluri yang ada di dalam diri kita. Setelah kita memahami sentra pikiran, memahami medan naluri, baru kita memahami ilmu rasa. Di dalam materi kosmik, jenengan mari buka malih, itu ada 4 lapisan rasa yang ditulis oleh Gus Umar. Yang pertama ada rasa jusmani, yang kedua ada rasa rohmani, kemudian yang ketiga ada rasa rohani. Iku makanya wonten indikatornya kabeh. Nek rasa jusmani iki indikatornya apa? Nek rasa rohmani indikatornya apa? Nek rasa rohani itu indikatornya apa? Sekaligus lakunya seperti apa? Laku rasa jusmani itu menggunakan misalnya ya syakur. Lakune nganggo rasa rohmani itu menggunakan ya latif. Kemudian lakune rasa rohani itu menggunakan asma apa lagi? Pulau agak suka ini penjelasan detailnya tentang masing-masing lapisan dari anatomi rohani yang ada di dalam diri kita. Laniki Imam Ghazali kemudian mengatakan wa huwa ilmun azim wal khalqu ghafiluna anhu wa kadzalika ilmu tib. Banyak manusia, banyak orang yang lupa bahwa dirinya merupakan makhluk yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling hebat, ciptaan Allah yang paling unggul. Kata Imam Ghazali, kalau tidak percaya coba lihat manusia dengan pendekatan ilmu kedokteran. Tiang niku dadi dokter untuk menjadi spesialis itu belajarnya 8 tahun, Pak. 4 tahun pertama sampai 6 tahun itu belajar dokter umum, memahami semua organ tubuh manusia secara umum. Tapi nek pengen khusus jadi dokter spesialis, mripat tok, jantung tok, kemudian tulang tok, ini harus belajar lagi 2 tahun. Sehingga bisa menemukan secara detail dan jadi meripat ini sarafnya ono pirang miliar. Tulang itu mengandung apa saja? Jantung itu mengandung berapa sel, berapa miliar atau triliunan sel. Jadi dari pendekatan ilmu kedokteran mawon, ini ilmu yang sangat luar biasa besar untuk memahami rahasia dari fungsi-fungsi organ tubuh kita semua. Fakullu man arada an yanzura fi nafsihi wa ajaibi sun'illahi ta'ala fiha yahtaju ila ma'rifati thalathati asya' min as-sifatil ilahiyah. Nah, barang siapa yang ingin melihat di dalam dirinya
itu ada keajaiban ciptaan Allah yang luar biasa, maka kita membutuhkan 3 pendekatan, membutuhkan 3 hal yang semua itu merupakan kuasa dan kebesaran Allah. Makanya kalau sering mengulang-ulang, kita cukup menggunakan 1 kitab untuk bisa memahami rahasia diri kita dan rahasia hidup kita. Lah, kitab apa niku sing diarani kitab diri? Dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai Kitabum Marqum. Jadi wonten 3 kitab, ada kitab diri namanya Kitabum Marqum, ada namanya kitab Al-Qur'an namanya Kitabum Maknun, ada lagi 1 kitab namanya Kitabun Mastur, kitab sing digelar, yaitu kitab alam semesta. Kita tidak usah terlalu jauh memahami Quran karena tidak mudah. Kita tidak usah terlalu rumit memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Tapi cukup setiap hari kita melihat dan membaca kitab diri kita. Niku sing diarani muhasabah, niku sing diarani ngening, iku sing diarani tafakur, ngangen-ngangen. Kalau kita mau terus melakukan itu, sebenarnya kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa besar, yang sumbernya adalah dari kitab diri kita masing-masing. Kita tidak perlu melihat kitab diri orang lain, cukup teliti diri kita, teliti fisik kita, teliti pikiran kita, teliti rasa kita, supaya kita lebih jernih, lebih tajam, lebih waskito tentang diri kita, ngerti kelemahan, kekurangan, ngerti potensi dewi, ngerti kekuatan dewi. Nah, ini adalah cara kita untuk membaca kitab diri atau Kitabum Marqum. Termasuk membaca, kenapa kita selalu jatuh pada kesalahan yang sama, kenapa kita jatuh pada lubang yang sama. Ini sebenarnya sumbernya, jawabannya, solusinya itu tidak jauh-jauh dari diri kita, tetapi semuanya tertulis dan bisa kita baca di dalam diri kita. Al-ula, yang pertama, ayya'rifa anna khaliqas syakhsi qadirun 'alal kamali wa laysa bi'ajizin wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa alasannya? Karena semua manusia diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi qadir, kondisi yang sangat sempurna, kondisi yang sangat kuat, tidak menjadi makhluk yang lemah. Makanya kula sering memberikan contoh gampang itu. Menungso niku ora tau dikei kekuatan, kaya kekuatane jaguar sing mlayune buantere sakmene. Tapi dengan kekuatan dan kecerdasan akal manusia, hari ini jaguar entek karo Toyota, entek karo Ducati, entek karo semua produk-produk teknologi yang sumbernya dari kecerdasan manusia. Menungso mboten diparingi sayap koyok manuk iso miber, tapi dengan kekuatan pikirannya, kekuatan kecerdasannya, menungso iso menciptakan pesawat terbang, pesawat jet, pesawat tanpa awak, pesawat tempur sing kecepatannya melebihi burung manapun di dunia. Menungso tidak diberi kekuatan insan seperti ikan sing iso urip ning nggone jero banyu. Tapi dengan kekuatan kecerdasannya, hari ini manusia bisa menciptakan kapal selam yang luar biasa, iso urip ning jero laut bertahun-tahun. Bahkan malah sekarang banyak para peneliti, para ilmuwan yang mau berpikir iso lunga tekan planet, iso nggawe hotel ning nggone planet. Itu kekuatan manusia yang tidak akan pernah dimiliki oleh makhluk yang lain. Lawak dhewe niki kan cara Imam Ghazali ngene, kowe iki makhluk sing paling kondang kok. Lho kan lho. Cara kaya dikeplok dhewe, Pak. Kowe iki diciptakno Gusti Allah luar biasa.
Kowe itu hebat niku sak ora entek. Potensinya tidak terbatas. Lah kowe kok iso ora ngerti potensine piye? Oh gak iso ngolah potensi dhewe piye? Kok ora iso menemukan titik kemampuan terbaik, titik kekuatan kita untuk menjadi manusia yang sukses. Dan iki sindirane Imam Ghazali kados ngoten iki. Walaysa 'amalun fil 'alami bi'ajaba min khalqil insan min ma'in mahin wa taswiri hadha syakhsi bi hadhihi suratil 'ajibah. Bagaimana tidak istimewa, bagaimana tidak menakjubkan kehidupan manusia ini, padahal kula jenengan kabeh niki tercipta dari air yang hina. Sumbere konggone air mani, air yang hina, kok nek wis dadi wujud menungso kok luar biasa. Fisiknya sempurna, pikirannya cerdas sempurna, hatinya sempurna. Ini maksud Ghazali ngoten. Kama qala subhanahu wa ta'ala inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali. Sesungguhnya kita Allah telah menciptakan manusia yang bahan bakunya, bahan dasarnya dari air sperma yang telah dicampur dengan ovum. Jadi cara kita niki dibayangno iki wong banyu kok dadi wujud menungso sing luar biasa ini. Kita semua ini kan sumbernya dari air yang hina. Tapi ini sudah di menungso, kenapa kecerdasannya ini melampaui banyak orang? Kekuatannya melampaui banyak makhluk-makhluk yang lain. Fa'i'adatuhu ba'dal mauti ahwanu alaihi li'anna al-i'adah ashalu minal ibtida'. Kita bayangkan saja, ini awak dhewe niki wis mati kan jadi batang meleh. Matine menungso ya dadi batang, matine kewan ya dadi batang. Sebelum kita mati, Imam Ghazali mengatakan coba kita berpikir. Awak dhewe dikai urip, dikai kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan mental, kekuatan hati, jangan pernah disia-siakan. Sebelum kita akan kembali menjadi tanah, sebelum kita akan mati seperti hewan-hewan yang lain. Ini yang pertama, renungan yang pertama. Atsaniyatu yang kedua, ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala wa annahu muhitun bil asya'i kulliha. Lianna hadhil ajaiba wal ghara'iba la tumkinu illa bi kamal ilmi. Laniki. Kunci kita bisa mengelola kekuatan yang terbaik, potensi yang terbaik dalam diri kita adalah dengan ilmu. Napa mawon kudu dingilmuni. Apapun bentuk dari kesuksesan, keberhasilan pasti dimulai dengan ilmu. Napa mawon. Ini tidak secara khusus membahas masalah ilmu agama. Ilmu apapun kudu fokus, konsentrasi, ditata, dimatengi, dimakrifati. Nek wis mateng ilmune pasti akan berhasil. Karena cara Allah untuk membangkitkan potensi manusia itu dengan ilmunya. Makanya nek wonten ayat napa niki Allahu nurus samawati wal ardh. Banyak para mufassir, para ahli tafsir menafsiri Allah itu bisa mencahayai seluruh alam semesta ini itu melalui nur. Nur niku maknanya ilmu. Maka ketika manusia ingin bercahaya hidupnya, bercahaya karirnya, bercahaya masa depannya, tetap pondasinya adalah ilmu. Mboten enten tawaran yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, para nabi itu diutus oleh Allah itu selalu membawa ilmu sebagai cahaya. Yang diwariskan nabi bukan harta. Semua nabi diwarisi ilmu oleh Allah untuk menata kehidupan, untuk menata alam, untuk menata peradaban. Makanya gak ono nabi sing terus mewariskan harta itu bukan enten. Dalam sejarah kenabian siapapun itu pasti meninggalkan warisan ilmu, warisan pengetahuan. Karena ilmu niku urip. Masih sing duwe wis mati, rogone teng tanah, tapi ilmunya akan terus menjadi cahaya. Kados Gus Umar,
Gus Umar mboten enten, tapi ilmu kosmiknya kitab-kitab saat ini mencahayai di mana-mana. Dan kita bisa sesuai dengan tugas, kemampuan kita masing-masing. Meninggalkan perusahaan kan bagian dari ilmu nih, meninggalkan karya apa mawon itu bagian dari ilmu sebenarnya. Nah, ini kunci yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kunci yang ketiga, at-thalitsatu an ta'lama anna lutfahu wa rahmatahu wa inayatahu muta'alliqatun bil asya' kulliha wa annaha la nihayata laha. Jadi yang ketiga, kita harus memahami kelembutannya Allah, welas asih Gusti Allah, pitulungane Gusti Allah itu terkait dengan banyak hal. Nah, niki makin masuk tenggene merahmati semesta. Niki sing sering Gus Umar ulang-ulang, kita harus melakukan munajat kepada semesta. Munajatnya kados napa? Pertama salam sapa, nembung. Yang kedua mendoakan. Yang ketiga berterima kasih. Yang keempat njalukno ngapura kalih Gusti Allah. Sing nomor 5 ngejak ikrar bareng-bareng karo semua makhluk Gusti Allah supaya tujuan kita dipermudah oleh Allah. Karena pertolongan Gusti Allah, welas asih Gusti Allah, kemudian kelembutan Gusti Allah itu terkait dengan seluruh makhluknya. Jadi suksesnya awak dhewe iki ora krana kemampuan awak dhewe, tapi dibantu karo malaikat, dibantu karo leluhur, dibantu karo alam. Maka kita melakukan munajat untuk apa? Memudahkan proses kita, karena yang turun adalah kelembutannya Allah, kemudian kasih sayangnya Allah, yang ketiga adalah pertolongan dari Allah. Lamma tara fin nabat, ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, wal hayawan dan hewan-hewan, wal ma'adin dan berbagai macam kandungan yang tersimpan di dalam bumi, min sa'atil qudrati wa husni suwari. Semua itu menandakan, melambangkan, menggambarkan jembare kuasane Gusti Allah, suge Gusti Allah, wa husni suwari wal alwan, dan bagusnya bentuk-bentuk ciptaan, warna-warna ciptaan yang ada di makhluknya Allah. Nek cara bahasane wong tani menawa sing ngecat lombok sapa? Sing ngecat lombok ya Gusti Allah. Ora iso lombok dicat karo menungso dengan warna yang macam-macam, dengan rasa yang macam-macam. Walam mataro niki sing unik. Ketika kita melihat banyak hewan, banyak kandungan isi bumi, banyak tumbuh-tumbuhan, lihatlah itu sebagai mitra kita, sahabat semesta kita, sebagai partner kita untuk bareng-bareng menjalankan tugas kehidupan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu yang akan memudahkan. Orang ngerti awak dhewe mlaku didongakno karo hewan, orang ngerti didongakno karo tanah, didongakno karo malaikat, didongakno karo para leluhur. Itu yang memudahkan proses kita. Maka saya sering mengingat-ingat ngendikane Gus Umar. Awak dhewe nek mlaku dhewean kesuwen. Kita harus bergerak secara berjamaah. Jamaah itu pengertiannya bukan jamaah menungso tok, tapi seluruh makhluknya Allah kita ajak dengan pola munajat tadi. Sering nembung salam, matur suwun, mendoakan yang baik untuk keberkahan, njalukno ngapurane Gusti Allah, terus dijak ikrar. Ayo bareng-bareng. Iki kanggo kemaslahatan, kanggo kemanfaatane wong akeh, ora kanggo aku dhewe. Mempercepat proses. Nah, niki 3 kunci yang ditawarkan oleh Imam Ghazali untuk kesuksesan kita sebenarnya. Sukses, bahagia, berkah di dunia maupun di akhirat. Faslun fi tafsili khilqati bani Adam li annaha miftahu ma'rifatus sifatil ilahiyyah wa ilmun syar'i. Insyaallah niki pertemuan terakhir khataman kitab di selapan depan.
Jadi bab terakhir. Makaten monggo nek badhe wonten yang ditanyakan kurang lebihnya mohon